Kita lanjutkan lagi polemik malam ini. Tema kita jalan berliku mencari keadilan. Selain para narasumber yang sudah kita perkenalkan tadi, di sini banyak mahasiswa, Cek. Iya, dari mana? Dari Universitas Esa Unggul. Mana? Kemudian ada dari pengurus Pusat Pemuda Katolik. Selamat malam. Ada juga dari Gen Sindo, dari Koran Sindo ya. Anak-anak muda yang magang di Koran Sindo untuk membuat koran bernuansa anak muda, begitu? Ya, selamat datang. Saya langsung ke Bung Bahrain. Dari luar negeri, Bapak Bahrain. Dari Uni Emirat Arab. Bung, sebagai seorang pencari keadilan, Mas Anas tentu saja juga ada hak untuk mendapatkan keadilan itu sebagai pencari keadilan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya melihatnya dalam konteks keadilan. Saya kira Bang Patra keluar dari LBH akan mendapatkan keadilan juga kan? Ya. Karena di LBH itu sering terjadi penzoliman. Akhirnya begitu keluar pun terjadi juga. Nah ini heran juga saya memang. Nah yang intinya tapi memang proses penegakan hukum jelas ya untuk melakukan bagaimana program nasional pemberantasan korupsi itu harus kita apresiasi. Terlebih lagi pada saat Artijo beberapa kali melakukan putusan-putusan, saya khawatir jangan sampai putusan ini juga karena proses di pengadilan negeri sudah terjadi banyak yang melakukan pra-peradilan, akhirnya ingin menyolek diri dengan adanya putusan Artijo yang mengkhawatirkan. Sehingga yang terjadi justru orang akan berlomba-lomba untuk sebelum masuk Mahkamah Agung akan menguji di pengadilan negeri. Supaya tidak jadi ada persidangan? Iya, artinya kan dengan kondisi-kondisi seperti ini, jeratan-jeratan sebelum masuk pada proses perkara pokok, daripada bertingkat dan akhirnya pun juga terjerat, dihabisin di pengadilan negeri. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Nah justru yang jadi pertanyaan kita, permasalahan dari awal dalam proses pra-peradilan yang terjadi pada kasus-kasus korupsi yang merasa tidak bersalah atau memang dia merasa dizolimi juga, Mahkamah Agung tidak bertindak tentang putusan-putusan yang kita anggap berpolemik. Bagaimana putusan pra-peradilan sampai masuk ke ruang-ruang yang namanya pengujian undang-undang. Dia menafsirkan bahwasannya penyidik itu hanyalah polisi, kemudian polisi ternyata bukan penegak hukum. Nah ini sudah, jadi dengan uraian-uraian sekarang ini terjadilah polemik hukum yang betul-betul yang kita lihat sudah di titik nadir. Sehingga kalau berbicara pencari keadilan, sepertinya siapa yang punya akses itulah yang mendapatkan keadilan. Kekhawatiran saya dengan kondisi yang sekarang ini, jangan sampai ada kelas, ya kan? Sama seperti kalau kapal Titanic itu ada kelas 1, kelas bawah, kelas 3. Sehingga yang terselamatkan itu yang punya akses, yang miskin itu tetap tenggelam dengan kapal Titanic, ya kan? Sehingga yang terjadi, siapa akses yang memiliki akses politik, kekuasaan, uang, selamat dari proses-proses. Sama halnya Titanic. Kelas atas dulu yang diselamatkan masuk ke skoci, kelas bawah nanti dulu kalau sudah berlayar. Nah kekhawatiran saya ini beralasan karena yang terjadi sekarang ini seperti itu. Artinya Anda berterima kasih kepada hukuman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kemarin? Saya kekhawatiran saya jangan sampai ini hanya bersolek karena putusan-putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga ingin menyatakan diri bahwasannya kami masih prinsip untuk pemberantasan korupsi itu ada. Bahwa korupsi kehakiman itu tetap concern dengan penegakan atau padahal di bawah-bawahnya ini yang kekhawatiran kita itu yang jadi polemik sebenarnya. Sehingga kalau ingin betul-betul menegakkan proses keadilan itu harus jelas, harus tegas, ya kan? Tidak ada keadilan itu, yang jelas keadilan itu untuk semua. Terlepas yang memiliki akses, yang kaya, yang miskin, sehingga semua harus
arah di depan hukum. Oke, baik. Saya ke Pak Nasrullah, sebagai seorang akademisi, apa yang Anda kritisi dari putusan MA yang baru dikeluarkan kemarin itu? Ya, kalau saya sebagai akademisi mengkritik sebuah putusan MA itu saya harus mempunyai data. Saya harus melakukan eksaminasi terhadap putusan itu. Jadi oleh karena itu saya tidak terlalu banyak berbicara terkait dengan putusan. Saya berbicara dari sisi ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pada umumnya. Nah, tadi Pak Patra mempermasalahkan tentang surat panggilan. Memang benar, dalam surat panggilan itu harus dijelaskan secara jelas, singkat, dan tepat tentang tindak pidana yang dipermasalahkan. Itu perintah undang-undang, KUHP-nya begitu. Oleh karena itu dalam sebuah surat panggilan tidak dibenarkan adanya kalimat dan perkara-perkara yang lain. Itu tidak jelas akhirnya. Itu tidak boleh, salah. Tapi prakteknya memang terjadi selama ini. Ya, apa yang dilakukan oleh KPK, saya rasa itu juga sudah proses turun-menurun. Artinya yang sudah dilakukan terjadi juga oleh polisi, oleh jaksa, yang ada di dalam surat panggilan itu kadang-kadang begini, tersangka Zen, Patra Zen dan kawan-kawan, itu tidak boleh sebenarnya. Harus disebutkan siapa. Tetapi itu terjadi terus-menerus karena belum pernah ada yang mempermasalahkan dalam pra-peradilan terhadap panggilan itu. Kenapa tidak pernah ada yang memperadilan dalam pra-peradilan tentang panggilan itu? Ya, selama ini pra-peradilan itu sempit sekali. Padahal banyak persoalan hukum yang bisa seharusnya diuji penegakan hukumnya. Dan ini kebetulan saya, Patra dan adik saya Bahren, ini kami sama-sama alumni LBH. Ya, sebelum saya menjadi dosen di Fakultas Hukum UI, saya alumni LBH. Kita di LBH itu dulu menentang keras segala bentuk penegakan hukum yang di luar sistem hukum. Kita juga membangun sebuah semangat penegakan hukum. Kalau bicara lingkup LBH dulu ada bantuan hukum struktural. Tapi saya ingin berbicara adalah penegakan hukum struktural. Penegakan hukum struktural itu hukum harus dipatuhi. Ketika ada persoalan-persoalan hukum di dalam penegakan hukum yang menimbulkan rasa ketidakadilan, itu hukum harus membuka diri untuk ditegakkan keadilan itu. Nah, satu. Nah, kemudian saya berbicara secara umum. Hakim, yang nama hakim itu syaratnya luar biasa ketat. Pertama, tentu profesionalitas, ya. Yang kedua, dia kredibilitas, sangat dipercaya oleh masyarakat. Tidak boleh hakim tidak dipercaya. Nah, kemudian integritas, juga moralitas, dan satu lagi kapabilitas. Jangan sampai jadi hakim karena integritas dan moralitas yang tinggi toh. Itu bahaya nanti. Harus kapabilitas. Hanya berdasarkan moral, saya yakin orang ini salah gitu. Moral saya, yang penting dia merasa saya tidak pernah bisa disuap oleh siapapun. Tapi putusannya 1001 kekacauan hukum yang timbul. Itu tidak boleh terjadi. Jadi harus komplit tadi. Dia harus punya moralitas, termasuk berbicara moralitas dia ketika dia menjatuhkan putusan, dia memeriksa perkara, dia mengadili perkara, dia punya moral untuk menegakkan hukum secara benar. Bukan dengan maunya dia, bukan dengan panasnya dia, bukan dengan prinsip yang dia bangun sendiri. Ketika dia menjatuhkan putusan, pokoknya kasus korupsi gue sikat habis, saya hukum seberat, itu prinsip maunya dia. Padahal hukum harus bergerak pada ranah hukum yang benar. Itu adalah moralitas hukum. Nah, kemudian rasa keadilan itu juga harus tunduk kepada hukum. Nggak boleh rasa keadilan maunya orang. Dan tidak boleh juga dipengaruhi opini publik. Kadang-kadang kita bicara rakyat menginginkan hukuman terhadap kasus korupsi seberat-berat mungkin. Tidak boleh seberat-berat mungkin itu di luar sistem hukum. Selama dalam sistem hukum
silakan seberat mungkin. Nah, satu hal yang terakhir yang penting juga saya katakan bahwa saya ini salah satu anggota tim perumus RUU KUHP. Ya. RUU KUHP yang sekarang tugas Cepopong ini ada di DPR. Sudah kita serahkan begitu lama, Cepopong asik reses melulu. Terlalu banyak ke Komisi 3 kan? Ke Komisi 3. Saya tidak bicara Komisi 3. Pimpinan. Teman-teman Saya Cepopong. bicara kelembagaan. Kalau DPR. Saya sedang mengkritisi penyakit reses yang berlebihan setahun sampai berapa kali. Akhirnya produktivitas terhadap legislasi sangat minim. Si RUU yang sudah kita serahkan ini hampir habis lagi 2015, belum mulai dibahas lagi. Oke, baik. Ya. Nah, ini dalam kaitan itu kami melakukan studi banding ke berbagai negara. Nah, di berbagai negara tidak ada ceritanya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung lebih berat dari pengadilan yang sebelumnya. Di negara mana saja yang seperti itu? Kami lakukan studi banding ke Amerika, ke Prancis, ke Italia, Jepang. Kita pelajari juga KUHP Rusia dan segala macam. Tidak ada Mahkamah Agung menghukum lebih berat. Kenapa? Mahkamah Agung itu kasasi bukan judek faksi. Dia tidak memeriksa fakta. Dia judek juris. Dia menerapkan hukumnya sudah benar apa tidak. Nah, Mahkamah Agung selalu paling tinggi. Dia menetapkan, menguatkan putusan sebelum atau merendahkan. Nah, oleh karena itu di dalam RUU KUHP sekarang ini oleh para ahli, para pakar sudah digunakan satu pasal. Putusan ke tingkat kasasi tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya. Di pengadilan tinggi berarti? Ya, bukan hanya pengadilan tinggi, bukan PN atau itu. Silakan tidak boleh lebih berat. Nah, sekarang kita lihat fakta itu terjadi bergulir secara sangat liar. Betul. Begitu kita mau kaji secara akademis, sama sekali di dalam putusan itu tidak terlihat apa yang menjadi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, oleh karena itu yang harus dipahami tadi Adinda saya ini Patra sudah menyinggung sedikit bahwa yang tahu persis apa yang terjadi, rasa keadilan di ruang sidang hanya hakim tingkat pengadilan negeri. Dia langsung mendengar keterangan terdakwa, dia lihat wajah terdakwa. Dia melihat wajah saksi-saksi ketika memberikan keterangan. Dia lakukan cross examination sedemikian rupa. Dia dengar di kupingnya itu lengkap, terekam. Baik. Nah, sementara hakim tingkat banding atau kasasi, walaupun hakim banding sebenarnya judek faksi juga, dia bisa memeriksa kembali bukti-bukti yang ada, tetapi dalam praktek hanya membaca bunder-bunder. Tidak dilakukan, dia hanya membaca berkas. Termasuk hakim kasasi Mahkamah Agung tidak membaca, tidak mendengar, hanya dia membaca berkas. Dan berkas itu hasil rekap. Bukan utuh seperti yang utuh. tadi. Pernahkah ada orang yang bisa membuat notulensi selengkap apa yang terjadi di ruang sidang? Kecuali Anda menulis, merekam, Anda tulis. Begitu Anda baca tulisan hasil rekaman, tidak sama makna dengan apa yang Anda dengar. Ada rasa yang lain. Oleh karena itu, makanya bahwa hakim Mahkamah Agung dia hanya memeriksa judek juris. Ya. Nah, cuman persoalannya adalah ada pihak-pihak tertentu juga yang menganggap, wah ini sudah ada upaya RUU KUHP untuk memperlemah penegakan korupsi. Yang saya khawatirkan adalah Anda mengomentari sesuatu yang Anda tidak mengerti. Begitu Anda mengomentari sesuatu yang tidak mengerti, Anda terjebak kepada membenar-benarkan yang salah, menyalah-nyalahkan yang benar. Oke, saya tertarik tadi dengan syarat-syarat seorang menjadi hakim. Apa aja tadi itu? Kapabilitas, profesionalitas, kredibilitas, integritas, moralitas, dan kapabilitas. Integritas dengan moralitas ini satu paket sebenarnya, tapi saya pisahkan karena apa? Moralitas ini kadang-kadang orang bilang, oh moralnya bagus, memang bagus moralnya.
Tapi belum tentu ketika dia menjatuhkan putusan sangat bagus. Maaf ibaratnya. Seorang pastor, pendeta atau kiai, sangat sedikit orang mengatakan moralnya tidak baik. Tapi apakah dia punya kapasitas? Apakah dia punya profesionalisme? Nah, oleh dalam penegakan hukum maksud saya ya. Nah, tapi moralitas yang utama itu memang hakim itu moralnya harus diutamakan. Tapi kalau moral toh tidak punya kemampuan, ya beginilah putusan-putusannya. Ketika seseorang duduk menjadi hakim agung, sebutannya aja hakim yang sangat agung. Apakah dia belum memenuhi kelima unsur tadi itu? Persoalannya adalah ini persoalan besar bangsa kita ini. Di banyak negara hakim agung itu ya dipilih memang dari orang-orang yang dari awal sudah terbentuk. Jadi kalau di beberapa negara itu dia misalnya ada yang menggunakan sejak awal hakim. Dari hakim PN, PT, Mahkamah Agung. Ada juga yang polanya dia dari pengacara dulu. Setelah jadi pengacara dia sukses di bidang pekerjaannya. Dia nanti ditarik menjadi penuntut umum. Nanti ditarik sebagai hakim, kemudian dia naik hakim tinggi. Nah di negara kita ini pengacara sukses misalnya, banyak bisa membebaskan terdakwa, dianggap pengacara pro koruptor. Karena apa? Memang tuduhan itu tidak bisa disalahkan 100% karena dia membebaskan klien biasanya dengan suap. Tidak selalu. Tapi jangan selalu menuduh. Ya, pengacara seorang membebaskan koruptor adalah pro koruptor. Saya yakin adinda saya Patra ini, andai saja belum pernah menangani kasus korupsi, dia juga akan mengatakan seperti itu. Tapi sekarang ini saya yakin. Ini keliru kalau ini. Tapi sekarang ini saya yakin dia seorang pengacara yang punya integritas yang luar biasa. Ya, walaupun mengenai kasus korupsi, saya yakin tetap punya integritas. Baik, tahan dulu, jangan langsung emosi. Ini mau break. Yang terakhir benar. Jadi Cek katanya kalau mau jadi hakim itu harus profesionalitas, punya moralitas, punya integritas, punya kapabilitas. Betul. Dan tidak instan kan, pasti ada proses kan begitu. Baik. Ya. Ini kita masih istirahat dulu. Istirahat dulu Cek ya. Baik, sebelum istirahat sedikit ya. Kami ini kan awam, tentang hukum kami awam. Ya. Tapi secara logika kalau betul-betul ini kita negara hukum, konsisten, concern, keadilan tidak usah dicari sebetulnya. Pasti datang sendiri kalau memang betul-betul negara hukum ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Kenapa harus dicari keadilan? Pasti datang sendiri. Kan begitu. Mungkin ada yang menghambat nanti di jalan, Cik. Ya pasti makanya. Ini berarti Cepopong ini jangan dianggap enteng ini. Nilai filosofisnya sangat tinggi. Nah, orang mau belajar filsafat hukum, cermati kalimat Cepopong. Diulangi, Cik, diulangi. Amin. Sebelum tepuk tangan jangan dikoprok dulu, diulangi dulu. Kalau betul-betul negara kita ini concern sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar bahwa negara hukum tidak perlu keadilan itu dicari, pasti datang sendiri. Baik, oke. Keadilan akan datang sendiri, cuman kadang-kadang mau datang ada yang menghambat. Mudah-mudahan tidak demikian. Polemik segera kembali.